Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan 9 akan menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran dan sistem informasi rantai pemasok atau supply chain. Mungkin saya akan perkenalkan nama. Saya Rosal Triano dengan NIM 2650136 dan selanjutnya teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Jan Marzuki dengan NIM 2650139. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Azhar Krisna dengan NIM 206500118. Perkenalkan nama saya Umi Kalsum dengan NIM 206501115. Perkenalkan nama saya Desna Astriani dengan NIM 206501119. baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dan 9 akan membawakan materi yaitu Marketing Information System dan Supply Chain Management System. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materinya. Langsung saja, pengertian sistem informasi pemasaran. Pengertian umum dari sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Manfaat dari sistem informasi pemasaran sendiri adalah untuk memecahkan masalah pemasaran yang hadir dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Selanjutnya, fungsi sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran memiliki beberapa fungsi yang bagus untuk dijalankan oleh perusahaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Kedua, membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Ketiga, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Kelima, meminimalisir terjadinya human error. Berbagai fungsi tersebut mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan akan sangat terbantu dalam kegiatan pemasaran, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Saya pindahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, materi selanjutnya adalah komponen sistem informasi pemasaran. Yang pertama, komponen input sistem informasi pemasaran. Komponen input sistem informasi pemasaran tersebut dibagi menjadi 3. 1. Subsistem informasi akuntansi. Kedua, subsistem penelitian pemasaran. Dan ketiga, subsistem intelijen pemasaran. Untuk subsistem informasi akuntansi sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Subsistem penelitian pemasaran sendiri adalah suatu kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, khususnya berbagai hal yang eratnya kaitannya dengan pelanggan. Ketiga, subsistem intelijen pemasaran. Subsistem intelijen pemasaran lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan kompetitor. Kedua, komponen output pemasaran. Komponen output pemasaran terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, subsistem produk. Subsistem produk adalah sistem penelitian yang dilakukan di dalamnya harus bisa menyimpulkan terkait produk yang ingin dipromosikan. Yang kedua, subsistem harga. Sistem ini digunakan membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk tertentu. Ketiga, subsistem tempat. Riset dan juga penelitian harus dilakukan dalam hal memiliki lokasi pemasaran secara tepat.
Keempat, subsistem promosi. Media promosi yang digunakan pun harus sesuai dengan target pasar dari produk yang dijual oleh perusahaan. Keempat, subsistem bauran integrasi. Pihak perusahaan juga harus bisa melakukan penelitian secara informasi yang terkait dengan bauran integrasi atau kemudian adanya pengembangan strategis pemasaran. Ketiga, komponen model sistem informasi pemasaran. Model sistem informasi yang didesain juga harus mampu menghasilkan suatu informasi yang berkaitan dengan keperluan perusahaan sebagai pengguna dari sistem tersebut. Model sistem pemasaran. Pada dasarnya sistem informasi pemasaran terbagi menjadi subsistem input dan subsistem output. Yang pertama, subsistem input pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran dilakukan dengan menghimpun data terkait berbagai aspek operasi pemasaran penjualan. Yang kedua, subsistem output pemasaran. Subsistem ini adalah seluruh perangkat lunak yang mampu memberikan informasi kepada manajer terkait produk. Yang ketiga, subsistem tempat. Subsistem tempat adalah seluruh perangkat lunak yang dijelaskan terkait bagaimana produk disalurkan pada konsumen. Kelima, subsistem promosi. Subsistem promosi adalah seluruh perangkat lunak yang mampu menjelaskan informasi secara langsung ataupun tidak langsung kepada manajer terkait penjualan. Keenam, subsistem harga. Subsistem harga adalah perangkat lunak yang akan diberikan seluruh informasi harga produk kepada manajer. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan sama saya. Mungkin Umi membawakan materi tentang supply chain. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang mengenal apa itu supply chain management dan penerapannya dalam bisnis. Pertama-tama, pengertian supply chain management yaitu dalam bahasa Indonesia, supply chain management berarti manajemen rantai pasok, sehingga SCM sendiri adalah rangkaian aktivitas bisnis yang dijalankan mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, pengimplementasian jalannya arus produk, hingga proses distribusi produk kepada konsumen. Dengan bantuan sistem informasi ini, diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan sumber daya dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan supaya lebih optimal dan efisien. SCM sendiri termasuk ke dalam usaha yang luas dan kompleks bergantung kepada produsen, mitra, dan pemasok. Tujuan dari supply chain management yaitu mengetahui definisi sebenarnya dari supply chain. Berikutnya, masuk pada pembahasan mengenai tujuan dari penggunaan SCM itu sendiri. Tujuan utama dari supply chain management adalah untuk menyelaraskan setiap permintaan dengan pasokan barang yang ada. Hambatan yang dapat terjadi disebabkan karena faktor pengadaan barang, manajemen pemasok, pengelolaan hubungan dengan pelanggan atau CRM, hingga manajemen resiko yang kurang baik. Kemudian fungsi SCM. Fungsi SCM dari manajemen rantai pasok yang pertama adalah untuk mengubah barang baku atau mentah menjadi barang jadi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Fungsi ini sangat berkaitan dengan biaya pembelian barang baku, biaya penyimpanan, transportasi, dan lain sebagainya. Manajemen rantai pasok juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan mediasi pasar di mana dapat menghubungkan perusahaan dengan distributor produk tersebut. Dan fungsi yang terakhir yaitu mampu untuk memastikan dan mengelola pembiayaan terkait dengan survei pasar, perencanaan produk, hingga biaya lain di luar pembayaran fisik. Itulah mungkin tadi materi yang dapat saya bacakan, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tahapan manajemen rantai pasok. Terdapat setidaknya 6 proses untuk menerapkan supply chain management dengan baik. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan berkaitan dengan alur SCM pada bisnis. Pertama, customer atau pelanggan.
Pada tahap yang pertama, dimulai dari konsumen atau customer yang memesan barang kepada produsen. Saat melakukan pemesanan, customer juga memberikan informasi yang berhubungan dengan produk yang dipesan tersebut. Informasi yang disampaikan dapat berupa jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengiriman produk tersebut. 2. Planning atau persiapan. Setelah pesanan diterima oleh pihak produsen, selanjutnya akan masuk pada tahap perencanaan, di mana setiap tim atau departemen yang terlibat dapat membuat strategi atau rencana produksi produk yang diminta klien. Selain itu, tim produksi juga bertanggung jawab dalam menyediakan bahan baku sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 3. Purchasing atau transaksi. Pada tahap yang ketiga dari SCM, masuk dalam tahap pembelian bahan baku produk. Proses ini akan dilakukan oleh tim atau departemen pembelian sesudah penerima rincian rencana produksi dari tim perencanaan. Setelah itu, tim pembelian akan mengontak atau menghubungi pihak pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan pendukung. Departemen ini juga memiliki tugas untuk mencatat tanggal penerimaan dan jumlah bahan baku yang sudah dibeli. 4. Inventory atau bahan baku. Pada tahap yang keempat, masuk pada tahapan setelah bahan baku telah berhasil diperoleh, dan langkah selanjutnya, bahan tersebut akan diolah dan dimasukkan ke dalam pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Jika kualitas bahan telah memenuhi, maka bahan baku tersebut akan disimpan di dalam gudang penyimpanan. Kelima, production atau produksi. Pada tahap supply chain management yang kelima ini masuk pada tahapan produksi barang, yang mana tahapan ini akan memproses antara bahan baku dan pendukung untuk dijadikan sebagai produk yang dipesan oleh pihak customer. Setelah sistem penggabungan selesai, bahan jadi yang telah selesai diproses akan tersimpan kembali di dalam gedung. Keenam, delivery atau pengiriman. Untuk tahapan manajemen rantai pasok yang terakhir merupakan proses pengiriman barang yang telah tersimpan dalam pabrik untuk didistribusikan kepada tim pemesan atau konsumen produk. Kemudian, produk tersebut akan dikirimkan sesuai dengan tanggal pengiriman yang diminta klien. Dan tugas utama dari kurir akan memastikan bahwa setiap barang akan terkirim sesuai dengan pemesanannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Oke, saya akan lanjutkan tentang perbedaan logistik dan dengan SCM. Mungkin sebagian orang sudah mengenal istilah ini dan memiliki pengertian yang sama, akan tetapi berbeda, di mana logistik sendiri adalah komponen dari manajemen rantai pasok yang berfokus pada pemindahan material atau produk dengan cara yang paling efektif dan efisien di tempat dan waktu sesuai. Sedangkan untuk SCM melibatkan suatu kegiatan yang lebih luas lagi, mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi produk. Untuk manfaat dari supply chain management atau manajemen rantai pasok, yang pertama menjaga hubungan bisnis antar perusahaan terkait, menjaga kepuasan dari customer. Ketiga, mencapai efisiensi biaya pada seluruh tahapan. Keempat, memenangkan persaingan pasar. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa supply chain management adalah suatu rangkaian bisnis mulai dari tahap perencanaan hingga tahap distribusi produk untuk mengoptimalkan sumber daya yang dikeluarkan oleh perusahaan. SCM memiliki 6 tahapan. Yang pertama, customer, planning, parsing, inventory, production, dan delivery. Untuk strategi yang diterapkan terdiri dari dua aspek. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan pemasok bahan baku, dan kedua adalah meningkatkan kualitas layanan untuk kepuasan pelanggan. Mungkin ini saja materi yang kami sampaikan untuk hari ini tentang informasi pemasaran dan sistem manajemen rantai pasok, dan mungkin kami akhiri untuk materi yang kami bawakan. Sekian dan terima kasih.